Iya dong. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari semua masih di dalam sukacita daripada Tuhan dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita kembali lagi di dalam YouTube channel HKBP Jambi dalam Renungan Harian. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hendaknya Engkau yang memberikan kebijaksanaan dan pikiran kami serta hati kami terus berfokus kepada firman-Mu, agar dapat kami dengar dan dapat kami mengerti, agar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Hanya kepada Engkaulah kami serahkan seluruh hidup dan jiwa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan mendengar renungan harian kita di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 yang tertulis di 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat ke-19. Saya akan membacakannya di dalam 2 bahasa. Beginilah bunyi dari firman Tuhan. Onpe ale Jehovah debata nami, saya palua mahami sian tanganna, asatung mananda saluhut harajaud di tanoon, paboa sasadahodo debata ale Jehovah. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Begitulah bunyi dari firman Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jika kita memahami teks 2 Raja-Raja pasal ke-19 ayat ke-19 ini, Bapak Ibu, ini adalah menceritakan mengenai Raja Hizkia yang berdoa kepada Allah bukan pada posisi aman, tetapi di saat Hizkia terjepit, dia dihina, diancam, bahkan dia merasa ketakutan karena kekuatan militer yang ingin menyerangnya jauh daripada kekuatannya sendiri. Namun Bapak Ibu, di titik paling lemah itu, ia datang ke rumah Tuhan, bukan menyusun strategi, tetapi meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa di saat kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah, kita merasa ketakutan oleh karena pergumulan hidup, oleh karena permasalahan yang ada di dalam diri kita, yang kita rasa di luar dari batas kemampuan kita Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan bukan untuk panik, melainkan undangan untuk berlutut meminta perlindungan daripada Tuhan. Yang kedua yang ingin dikatakan melalui nats kita ini Bapak Ibu, Hizkia secara harafiah ia membentangkan surat ancaman. Bisa kita katakan permasalahan yang dirasakan oleh Hizkia merupakan surat ancaman, dan itu dibentangkannya, diceritakannya kepada Tuhan. Atau kalau istilah sekarang bisa kita katakan sebagai curhat kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikan ketakutannya
atau dia berpura-pura kuat. Jika kita memahami Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Karena itu Hizkia jujur dengan apa yang sedang dihadapinya. Apa yang menjadi surat ancaman dalam tanda kutip di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Apakah permasalahan ekonomi, kekhawatiran yang berlebihan, tekanan, apakah mengenai tagihan, atau mengenai konflik apapun di dalam kehidupan kita. Bawalah itu kepada Tuhan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Tuhan itu mengerti apa yang sedang kita hadapi. Sama seperti Hizkia, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak menyembunyikan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari nats kita pada hari ini, ada satu hal yang menarik, yaitu permohonan Hizkia bukan hanya sekedar selamatkan aku, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi di dalam kekhawatirannya, di dalam kesesakannya Bapak Ibu, dia berdoa supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Doanya berorientasi pada kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk keselamatan dan kenyamanan pribadinya. Inilah salah satu pola doa yang dewasa Bapak Ibu. Ketika kita meminta pertolongan, kita juga bisa berdoa supaya jawaban itu menjadi kesaksian bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang keempat, bahwa melalui Hizkia kita bisa mengetahui bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu membantu kita meskipun di dalam situasi yang menurut kita adalah situasi yang mustahil. Kalau kita pikirkan secara manusiawi Bapak Ibu, Yerusalem tidak punya peluang untuk melawan musuhnya, untuk berperang melawan musuhnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang jauh melampaui perhitungan militer. Ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan pikiran kita bukanlah batas dari kemampuan Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang terbatas, tetapi kekuasaan daripada Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Melalui nats kita hari ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan nats kita ini, apa yang menjadi hambatan kita, tantangan kita, rintangan kita, atau apa yang sedang mengepung kita. Alih-alih menyimpannya sendiri Bapak Ibu, mari coba selesaikan dengan kekuatan diri sendiri dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan mintalah jalan keluar agar menjadi kesaksian, bukan hanya kelegaan, kelepasan dari diri kita sendiri, tetapi menjadi kesaksian dari diri kita kepada seluruh dunia bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui nats kita, melalui Raja Hizkia pada hari ini, marilah kita belajar untuk menyerahkan seluruhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa ada yang kita tutupi. Karena Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti apa yang sedang kita rasakan, pergumulan kita, rintangan, tantangan, dan ancaman yang mengepung kita. Karena itu Bapak Ibu, begitulah bunyi renungan kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh baik dan sungguh nyata kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga dapat kami rasakan hingga saat ini. Kami dapat melalui semuanya. Kami dapat menghadapi pergumulan kami, menghadapi ancaman yang mengepung kami ya Tuhan. Ajar-ajarilah kami agar senantiasa setia kepadamu, agar kami senantiasa Tuhan menyerahkan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, di rumah tangga kami, di dalam keseharian kami, pekerjaan kami, segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang menemani kami ya Tuhan, untuk melewati seluruhnya dengan penuh sukacita. Dan Engkaulah Tuhan yang juga menjagai kami di dalam hari-hari kami. Berkati orang-orang yang kami sayangi, agar selalu di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hapuskanlah segala doa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Beginilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Horas, horas, horas.